berada di Gunung Kunci. Sebelum lanjut ke videonya, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Haisuddin Hasana. Nama saya Nabila Melisa. Nama saya Adelania Sudayani. Nama saya Devira Marisa Himawan. Selamat menyaksikan. Gunung Kunci adalah bukit kecil yang terletak di pusat kota Sumedang. Tempat ini memiliki nilai sejarah tinggi karena dulunya digunakan sebagai benteng pertahanan pada masa penjajahan Belanda. Di sini, kalian bisa melihat sisa-sisa bunker yang sudah menjadi saksi bisu perjuangan bangsa. Dengan suasana yang asri, tempat ini juga menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga dan bersantai. Uniknya, Gunung Kunci pernah menjadi sorotan para jurnalis yang tertarik mengangkat cerita sejarahnya. Contohnya itu jurnalisa. Saat ini, kawasan Gunung Kunci terus dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi. Tidak hanya belajar sejarah, kalian juga bisa menikmati pemandangan indah Sumedang dari atas bukit. Baik, di sini saya sedang bersama Ibu Opi. Ya, di sini saya akan menanyakan hal-hal terkait Gunung Kunci. Ya. Baik, Ibu. Yang pertama itu, apa yang membuat Gunung Kunci unik dibandingkan tempat wisata lainnya di Sumedang? Gunung Kunci disebabkan unik karena ini memang kaitannya dengan wisata alam, Ya. karena memang ini kaitannya dengan alam. Memang di wisata-wisata yang lain juga memang ada kaitannya dengan alam, cuma di sini mungkin ada yang unik itu ada sisi sejarahnya. Selain berwisata alam dan memang itu sangat unik dengan sejarah yang memang beda dengan yang lain, tempat wisata yang lain ya. Dan di sini ada bukan wisata murni. Jadi ini adalah wisata sebagai yang dikelola oleh salah satu instansi yaitu DLHK yang diserahkan ke bidang kehutanan. Nah, ini adalah salah satu bidang kehutanan. Itu mungkin. Ibu, lalu selanjutnya, apa saja fasilitas yang tersedia di tempat wisata Gunung Kunci ini, Bu? Fasilitas seperti di sini nih. Ini tempat botram. Terus bisa dipakai sebagai tempat pertemuan, rapat, tempat reuni. Di mana misalkan Ibu acaranya? Oh, di depan di sini. Mungkin ada acara organ apapun itu ya. Musik apapun. Jadi di sini bisa itu kan sebagai orang-orangnya di sini, terus Acaranya di sebelah sana. acaranya di sini depan gitu kan. Ini adalah fasilitas sebagian gazebo nih dibilangnya ya, gazebo. Gazebonya ada 2, ini sama yang di atas. Oh iya. Terus itu pertama. Yang kedua adalah pergola. Pergola itu tempat duduk yang memang buat beberapa orang ya. Ini pergola. Ini. Iya. Ya, ini tempat duduk ya. Ini itu ada berapa belas ya? 13 kalau nggak salah. Terus di sini ada fasilitas buat anak-anak. Ini kan ada perosotan, ada ayunan, dan di belakang ada tempat berfoto yang memang itu bikin lukisan yang memang unik. Jadi kesannya memang alamnya itu banget gitu kan. Kalau itu dilukis di tembok, tapi muncul ada pohon-pohon yang memang seolah-olah itu teh nyata gitu kan. Kayak 3 dimensi gitu. Ya, Bu? betul. Seolah nyata. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat, di sini ada fasilitas musola ada ya, WC di sini ada 4, terus di bawah juga tadi ada sebelum masuk ke loket itu ada dua ruangan WC. Di sini ada 4 ruangan dan di belakang ada 6 ruangan WC. Semuanya 12. 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 4 10 bukan 12 10. Dan yang 2 mah dibongkar udah rusak yang dekat Ampi itu kan ada yang di atas itu udah dibongkar. Jadi semuanya ada 10 ruangan kamar WC. Terus yang ke selanjutnya di sana ada tempat berfoto shelter, tapi kalau sekarang kan udah agak sedikit sore, beda kan situasinya ya. Udah musim hujan, licin, dan memang ada beda suasana lah kalau udah sore. Ya di sana di shelter ada tempat berfoto. Terus di yang lainnya ada di atas guha. Ini guha, di atasnya itu kan ada tumbuh rumput ya. Nah, itu banyak digunakan juga sebagai acara suka ada foto alma mater. Oh iya. Terus ada drama itu kan. Terus pemotretan apapun itu suka digunakan di sana. Itu mungkin banyak sekali ya fasilitasnya teman-teman di sini tuh. Makanya kalau kesini harusnya siang-siang. Jadi bisa dilihat semuanya. Atau hari libur nanti kesini ya. Hari libur bisa janjian dengan Alfi.
Nah, Ibu, terkait aturan nih, apa aja sih aturan yang harus dipatuhi di Gunung Kunci ini? Aturan ya memang udah tertera di sana di depan ada ya aturannya ya. Salah satu yang memang harus dipatuhi, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa minuman keras. Kalau kelihatan sama petugas itu bisa tidak diperbolehkan masuk. Itu yang bahaya sekali. Terus dan kaitannya dengan etika, boleh misalkan datang pertuaan tapi tidak menyalahi aturan dan menjaga etika, menjaga tata tertib di sini. Aturan di sini boleh-boleh saja sebagai misalkan yang wisata ke sini bebas kan ya, tapi bukan bebas tapi bebasnya terbatas karena di sini punya aturan. Kalau misalkan berduaan, kalau udah ya ini melebihi hal-hal yang biasa ya ibu yang itunya patroli. Dan di sini di jadwal ada yang memang patroli dan di jadwal tiap hari itu beda orang. Jadi tiap hari itu pasti ada yang patroli. Kalau Jadi pasti misalkan aman ya? insya Allah. Kalau memang misalkan ada yang memang hal-hal yang sangat membahayakan antara beda lawan jenis yang kesini misalkan ya berdua-duaan Iya. itu ditegur kalau menyalahi aturan itu mungkin. Dan yang terakhir aturan yang memang itu paling utama itu adalah mengenai kebersihan. Di sini juga udah disediakan sampah itu kan organik dan anorganik. Tapi yang namanya manusia ya. Dan di sini manusia itu ada memang macam-macam. Ada orang tua, ada memang yang seusia yang paruh-baya, terus ada remaja, ada dewasa, ada anak-anak. Nah, hal yang memang menghadapi anak-anak, kalau ada rombongan TK apapun itu ya, mungkin orang tuanya kalau didampingi sama orang tuanya, mungkin orang tuanya akan paham ya membuang sampah. Tapi kan anak-anak TK mana tahu, masih kanak-kanak menurut arahan, gitu. Jadi kalau memang ada berserakan ya itu, ya dianggap wajar saja karena itu masih anak-anak TK. Cuma yang mengarahkan itu ya ibu guru dan ibu sebagai petugas di sini nggak memberikan arahan dulu ke ibu bapak gurunya, nanti yang menyampaikan ke anak-anak. Kalau itu anak kecil misalkan TK ya atau SD ya itu bisa paham dan mengerti kalau diarahkan oleh gurunya masing-masing. Alhamdulillah ya kalau memang ada rombongan kadang-kadang suka bawa kresek masing-masing itu sama ibu gurunya, bapak gurunya. Jadi sama ibu juga suka disarankan dulu mohon bantuannya gitu. Baik, Ibu izin bertanya. Di sini ini siapa yang bertanggung jawab tentang pengelolaan tempat wisata Gunung Kunci? Pak Kepala Bidang Kehutanan. Ya, karena ini bentuknya kan kita di bawah SKPD-nya DLHK, tapi berada di bawah Bidang Kehutanan yang bertanggung jawab untuk mengelola Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari sesuai dengan kewenangan dari per PP nomor 32 tahun 2019. Lalu siapa saja yang memulai pembangunan fasilitas wisata di Gunung Kunci, Ibu? Sejak dikelola oleh kita dari Pemda Sumedang dari tahun 2009 ya, kita sudah mulai merintis memfasilitasi sarana prasarana seperti arena bermain, terus pembuatan amphitheater, pembangunan shelter, pembangunan gazebo, itu sudah kita mulai sejak tahun 2009. Kalau mungkin tahun sebelumnya yang masih dikelola oleh Perhutani juga sudah ada sarana mungkin tapi belum memadai. Gitu, Bu. Lalu ini, Bu, siapa saja tokoh yang terkait dengan sejarah Gunung Kunci kira-kira, Ibu? Kalau tokoh sejarahnya Baik. ya itu Pangeran Arya Surya Atmaja mungkin yang terkenal sebagai Pangeran Makkah. Di mana tempat terbaik untuk menikmati pemandangan di Gunung Kunci? Pemandangan di Gunung Kunci, jadi di sini tidak ada yang terbaik ya, tapi di sini semuanya mungkin bisa dikatakan baik, banyak yang baiknya karena kaitan dengan alam. Kalau yang berfoto suka dipakai prawedding, di sana di Ampi yang ada lukisannya tadi, terus ada jogging tracknya itu ya, ada TC-TC-nya di tempat duduk itu kan di sana bisa itu dipakai sebagai prawedding. Dan di atas tadi bilang udah ada di sana di shelter itu kan. Terus bisa juga di atas kuha yang memang ada
tanaman kayu serta ininya banyak rumputnya. Sangat bagus itu dipakai sebagai perawen atau dipakai foto alma mater. Suka banyak digunakan. Itu di sini banyak yang baiknya, alhamdulillah. Gitu, tidak satu tempat gitu. Seterusnya, Ya, terus ini kapan tempat wisata Gunung Kunci biasanya paling ramai dikunjungi? Gunung Kunci paling ramai itu cuma Minggu. Kecuali itu ada acara khusus dari SD ataupun TK yang memang disarankan untuk sambil ke museum, terus satu paket itu kan katanya, kata ibu guru bapak gurunya ya, satu paket. Jadi berangkatnya itu ke museum pertama, kedua itu ke Gunung Puyuh, ke makam Ibu Cutnyadin, ketiga ke Gunung Kunci katanya. Jadi satu paket. Dan itu kalau kebetulan memang ada arahan atau piknik sekalian paket ke museum, baru ada ke sini itu pada hari Sabtu, soalnya hari sekolah. Tapi kalau memang tidak ada rombongan itu, yang ramai itu cuma hari Minggu. Dan sekarang sudah didapatkan hampir 100 juta dalam setahun. Mungkin akan lebih. Sekarang udah mencapai 100 juta kurang dikit lah. Sekarang masih ada 1 bulan, itu mungkin bisa lebih daripada 100 juta insya Allah. Gitu. Kapan Gunung Kunci pertama kali dibuka sebagai tempat wisata? Kalau saya baca itu sebetulnya sejak tahun 1970-an juga sudah mulai ada wisata ke sini, karena itu sudah mulai digunakan sebagai hutan produksi ya oleh petani. Kemudian tahun 2009 terjadi peralihan dan ditetapkannya tahun 2011 sebagai Taman Hutan Raya yang berfungsi sebagai hutan konservasi. Nah, di situ kita mulai lebih intensif lagi memanfaatkan sebagian dari lahan yang di Taman Hutan Raya ini sebagai tempat wisata. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, mengapa Gunung Kunci menjadi salah satu ikon wisata Sumedang? Karena strategis mungkin tempatnya ya. Jadi banyak orang yang ingat Sumedang itu ingat Gunung Kunci karena kita kan dilalui oleh itu ya kendaraan dari Badung ke arah Cirebon. Mungkin orang luar kota juga kalau lewat sini baca itu apa Gunung Kunci, oh ingat baru kalau lewat Sumedang pasti lewat Gunung Kunci. Itu mungkin tempatnya strategis di tengah kota gitu, yang membuat Gunung Kunci menjadi salah satu ikon wisata di Sumedang. Mengapa pengelolaan lingkungan di Gunung Kunci perlu diperhatikan? Patut diperhatikan karena memang di sini perlu pertama yaitu mengenai dalam penanganan sampah. Memang itu yang sangat diinginkan banyak pengunjung, tapi harus diperhitungkan dulu juga dengan sampahnya ya. Makanya tadi Ibu bilang pertanyaan yang tadi nyambung ke pertanyaan sekarang, jadi jawabannya Ibu ya seolah nyambung gitu kan. Dikarenakan Ibu suka banyak rombongan ke sini ya, jadi Ibu suka menyarankan ke Ibu bapak gurunya supaya mohon bantuan. Jadi disarankan ke anak siswa-siswanya itu supaya membuang sampah pada tempatnya. Dan itu yang pertama. Yang kedua itu adalah yang memang tata tertibnya itu harus memang menjaga etika. Dan itu adalah merupakan kerjasama yang baik dengan para petugas. Karena kalau memang misalkan sebagai pengunjung ke sini menjaga etika, jadi nanti nggak bakalan ditegur apapun itu mengenai kesalahannya. Kalau memang dia siap menjaga etika berkunjung ke Gunung Kunci, nggak bakalan ada teguran. Tapi kalau memang ada pernah kejadian di sini sampai dia itu ya kebilang anak-anak nakal ya, kesergap sama ibu, akhirnya disuruh pulang. Kalaupun itu kan memang pada dasarnya kan udah bayar tiket gitu kan. Kalau pelajar 5.000, kalau dewasa 10.000 gitu kan. Tidak menjaga kemungkinan kalau memang di sini mau bikin ulah, ya udah, mendingan nggak berkunjung ke sini, mendingan kehilangan retribusi sedikit gitu kan daripada ke sini bikin ulah malah lebih bahaya gitu kan. Terus di sini perlu diperhatikan karena ini adalah memang di sisi lain sebagai tempat wisata, tapi karena ini sebagai konservasinya harus dijaga ya. Kalau ada memang kemarin juga ada rombongan, terus kita ada rombongan untung nggak kepentok sama pengunjung ya, ada ranting yang jatuh, terus ranting yang bukan kecil lagi ada besar ya. Nah itulah
selalu ada diperhatikan ada pemangkasan supaya ranting-ranting yang udah kering itu jangan sampai mengganggu pada para pengunjung itu, apalagi yang membahayakan itu. Selanjutnya, Ibu, mengapa Gunung Kunci dianggap penting dari sisi sejarah? Gunung Kunci dianggap penting karena di sini ada bukti benteng pertahanan yang memang dulu itu digunakan sebagai benteng pertahanan Belanda bagi Belanda yang menjajah pada kita. Sangat penting karena mengandung arti dari sejarah, dan sejarah itu yang memang acuannya begini. Jadi kena ke silsilahnya. Kenapa silsilah dibilang Gunung Kunci? Nah itu karena jadi sisi itunya karena unik, terus memang beda dari yang lain tempat wisatanya, dan memang mengandung arti sejarah dikarenakan di sini ada bukti benteng yang dulu tempat sejarah, dan yang lainnya lebih dari itu yang tertulis dalam sejarah dan yang tersurat itu ya, dan yang tersirat oleh para pengunjung itu sendiri. Katanya kalau memang kita mau ziarah atau ke makam-makam leluhur Sumedang, katanya ada yang bilang ke ibu juga tahu dari pengunjung, yaitu yang tersirat dari pengunjung lewat ya obrolan, sebelum kemana-mana itu harus menginjakkan dulu ke sini katanya. Itu ya, itu bisa dikatakan fakta atau apapun itu ya, nggak tahu ibu, tapi itu dari pengunjung. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Bagaimana pihak pengelola penjaga kebersihan dan kelestarian Gunung Kunci? Menjaga kebersihan tadi udah bilang ibu ya, ada pertanyaan yang menyambung dari tadi ya, hanya ibu menjawab begitu. Jadi kerjasama mah diantaranya dengan, kalau ada rombongan dengan pihak guru-gurunya, atau misalkan dengan ada yang memang di sini ada acara reunian dengan panitia. Jadi selalu bekerja sama. Kalau memang mau booking tempat di sini, diberitahukan dulu dan dikasih gambaran di sini sudah biasa gini, dan disarankan untuk menyediakan penampungan sampah langsung kalau memang kondisi sampah di sini belum diangkut itu. Jadi disarankan ada misalkan bawa trash bag sendiri gitu kan, itu yang memang yang mengerti dan paham. Tapi kalau memang misalkan kan kewajiban di sini sebagai petugas ibu ya, jadi menyediakan oleh petugas, disediakan di sini. Jadi pakai trash bag, kalau trash bag memang sudah habis ya ini dibuang dulu kan, ini sebelum langsung ke tempat sampah itu pakai trash bag dulu kan, pakai plastik dulu. Nah nanti plastik tinggal angkut. Nah kalau memang misalnya kebetulan pas plastik ini udah habis, terus ini udah penuh ya, itu diminta kerjasamanya dengan pengunjung, dan pengunjung ini sangat sadar sekali kan, karena memang kalau memang misalkan rombongannya ratusan itu kan memang pasti sampahnya itu kan banyak ya. Dan tadi pertanyaan yang berikutnya, gimana memeliharanya? Ya menjaga kelestariannya itu adalah memangkas ranting-ranting yang udah rapuh, udah kering gitu kan, dipangkas supaya tidak kena kepada para pengunjung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang misalkan diperhatikan ada yang memang disarankan misalkan ditebang, itu mungkin ya ditebang. Kalau yang udah rapuh mah kan itu sangat membahayakan. Dan dengan aturan-aturan sendiri, tidak misalkan sekarang di sini kan memang tadinya kan peralihan dari hutan produksi yang memang dulunya oleh Perhutani, jadi hutan peralihan itu hutan konservasi. Dan di sini misalkan kenapa pertanyaan kalian misalkan dibilang apa di sini sebagai itu konservasi dan dari hutan produksi ke konservasi ya? Kenapa misalkan dilimpahkannya itu, ini tempat wisata kan? Kok dilimpahkan ke bidang kehutanan di bawah Dinas DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan ini adalah salah satu bidang kehutanan. Kenapa ibu misalkan? Ya ini dikarenakan bukan kaitannya cuma tempat wisata, tapi karena ini penanganan konservasi dan rehabilitasinya. Apalagi sekarang musim hujan ya, di sana kan misalkan ada kejadian, mungkin udah dengar ada batu yang jatuh ke penduduk, dan memang itu di luar kan, di luar dugaan, itu kan alam ya. Jadi ya diantisipasinya ya penduduknya jangan terlalu dekat, apalagi kalau memang misalkan itu di dalam patok kawasan Gunung Kunci ya tidak bisa menyalahkan. Itu mungkin ya karena terlalu dekat membangunnya itu gimana, tapi kan di sini kan kawasan, jadi harus ada jarak antara rumah atau perkampungan dengan hutan kawasan. Nah ini saya ada sebagai hutan kota itu mungkin.
sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan ayo guys, kita ramaikan kembali Gunung Kunci kita. See you next video. Bye-bye. Dicaci tak tumbang, dipuji gak terbang, ditraktir makan, makasih bang.